Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita ada di minggu keempat di bulan Agustus. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema kita hari ini kita akan membahas satu topik mengenai berani bersuara di dunia yang kompromi. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat orang yang sedang mulai diet dan dia berkomitmen mulai besok saya diet? Pernah? Pernah. Siapa itu? Ya, mungkin kita. Saya juga pernah ada di situ, Bapak Ibu. Besok mulai diet dan benar saja. Mungkin kita mulai komitmen itu kita jalani. Dan mungkin ada saat-saat tertentu di mana kita merindukan bakwan, kita merindukan martabak telur, diam-diam jam 11 kita buka kulkas. Dan mungkin salah satu anggota keluarga kita mendapati kita, lah katanya diet ketat, kok malam-malam makan makanan tinggi karbo. Biasanya alasannya ada aja kan Bapak Ibu ya. Alasannya kan ini martabak ada daun bawangnya, berarti termasuk sayuran, jadi halal untuk buat diet. Betul ya? Atau makan lontong. Lontong apa? Lontong sayur, bukan cak lontong. Jadi Bapak Ibu kedengarannya lucu ini ya. Tetapi jika kita mau jujur, kalau kita bawa di dalam konteks kerohanian kita juga memperlakukan hal yang sama loh. Kita menggunakan aktivitas kerohanian kita, aktivitas agama kita untuk membenarkan kehidupan yang sebenarnya kita mengkompromikan akan hal itu. Misalnya begini, hari Minggu kita sungguh-sungguh datang, kita praise and worship yang spektakuler begitu ya. Bahkan mungkin kita melayani Tuhan secara berapi-api gitu ya. Itu kehidupan di hari Minggu. Tetapi coba kita perhatikan bagaimana kehidupan kita di hari Senin sampai hari Sabtu. Apakah itu masih sama nilai kerohaniannya, atau kita mendikotomikan Minggu rohani, Senin sampai Sabtu rohana gitu. Gitu. Kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita mungkin begitu kasar gitu ya. Tanda tangan kwitansi fiktif mungkin kita bisa jalani di kantor. Bagaimana di RT? Ibu-ibu, bapak-bapak suka bergosip apa enggak? Begitu ya. Dan mungkin kita punya alasan lain. Yang penting kan saya sudah jadi Kristen, saya sudah bergereja begitu ya. Saya sudah memberikan persembahan, saya sudah memberikan persepuluhan, dan yang penting saya aktif melayani. Kita menggunakan bagian-bagian itu untuk membenarkan diri kita. Dan inilah yang dinamakan kompromi. Sebuah kondisi di mana kita menurunkan standar Allah secara perlahan, sampai akhirnya dosa terlihat wajar karena dibungkus dengan bungkusan keagamaan. Jadi kita mengkompromikan hal itu karena kita sudah biasa begitu. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka Alkitab bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini dari kitab Amos. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Nanti kita akan melompat di pasal 7 ayat 10 sampai 17. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya baca ayatnya yang ke-21, Bapak Ibu ayatnya yang ke-23 dan 24 kita sama-sama. Kemudian nanti kita lanjutkan secara silih berganti di pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya memulai pasal 5 ayat 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Kita sama-sama baca ayat 23 1 2 3. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kita lanjut di pasal 7 ayat 10 sampai ayat 17 Bapak Ibu. Kita baca secara silih berganti juga ayat 10 sampai ayat ke-17. Saya memulai.
Lalu Amazia, imam Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi. Amin. Kelewat tadi di ayat pasal 5 ayat 24 saya bacakan demikian firman Tuhan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu melihat sepintas konteks daripada kitab Amos ini. Amos ini berbicara bernubuat pada zaman Yerobeam II, raja Israel Utara, sekitar di tahun 760 sampai 760-an sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara. Dan kerajaan Israel Utara di zaman itu Bapak Ibu, mereka mengalami era ekonomi dan politik dan militer masa-masa jayanya. Masa paling kuat, mereka stabil dalam sejarah Israel. Tetapi ada satu kejanggalan di sana. Walaupun mereka hidup makmur, tetapi mereka juga menghidupi hal yang tidak benar. Kehidupan kemakmuran itu berdampingan dengan ketidakadilan sosial dan juga korupsi. Dan yang paling mengejutkan Bapak Ibu, yang mengejutkan begini, mungkin kita berkata begini, mereka sudah kaya raya, sudah makmur. Pertanyaannya bagaimana kehidupan ibadah mereka? Kehidupan ibadah mereka itu tetap jalan. Mereka pergi ke Betel, mereka ke Gilgal untuk merayakan hari-hari raya mereka dengan antusias. Mereka mempersembahkan korban, bernyanyi dengan musik-musik terindah yang mereka punya. Tetapi perhatikan, di tengah situasi tersebut Bapak Ibu, Tuhan mengutus Amos dari Yehuda. Perhatikan, Israel Utara. Tuhan bernubuat Tuhan bernubuat melalui Amos di tanah Israel Utara. Sementara Amos itu sendiri bukan dari Israel Utara, dia dari Yehuda. Untuk menyampaikan nubuatan Tuhan, yakni hukuman atas Israel Utara. Mereka sudah jaya-jayanya, tetapi kok dihukum begitu ya? Amos ini adalah bukan seorang nabi atau dari garis keturunan nabi yang profesional, tidak. Dia adalah orang biasa, dia seorang peternak. Bapak Ibu bisa baca di pasal 1 ayat 1 dan tadi kita sudah baca di pasal 7 ayat 14. Dia orang Tekoa, sebuah kota kecil di Yehuda, tetapi dia dipanggil secara khusus oleh kedaulatan Allah untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada Israel Utara. Jadi otoritas panggilan Amos itu tidak dari institusi, tetapi dari Allah langsung. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita dan perenungan kita di bagian ini terkait tema berani bersuara di dunia yang kompromi. Maka kita melihat poin pertama adalah ibadah tanpa keadilan. Kenapa saya bilang ibadah tanpa keadilan? Itu yang kita baca tadi di ayat 21 sampai 24 di pasal 5.
Kita perhatikan Bapak Ibu di pasal 5 ayat 21 sampai 24. Sebelum kita masuk di situ, perhatikan ayat sebelumnya dulu. Pasal 5 ayat 18 sampai 20. Di sana diceritakan tentang apa? Hari Tuhan. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa kenapa Allah begitu murka kepada aktivitas ibadah bangsa Israel. Pada zaman itu, Israel itu punya sebuah harapan, mereka memegang teologi tentang hari Tuhan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu hari Tuhan itu hari apa sih? Hari penghakiman. Atau rata-rata kita berpikir bahwa hari Tuhan itu adalah hari ini, hari Minggu, betul ya? Gitu. Tetapi hari Tuhan yang mereka maksud adalah hari penghakiman itu sendiri. Ketika Allah turun tangan menghakimi musuh-musuhnya. Jadi mereka berkata begini, orang Israel Utara mereka memiliki ilusi hari Tuhan itu begitu liar. Mereka berkata bahwa karena kami sudah melakukan ritual-ritual ibadah, maka kami sekarang waktunya hari Tuhan yang kami nantikan harusnya sudah ada. Tetapi tahu jawaban daripada Amos, perhatikan ayat 18. Ayat 18 di sana dikatakan begini, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Sungguh berbanding terbalik. Apa yang diinginkan oleh bangsa Israel Utara, orang-orang Israel, kerajaan Israel Utara, dengan apa yang disampaikan oleh Amos sangat tidak sinkron sama sekali. Mereka menginginkan hari Tuhan yang seakan-akan bahwa kami sudah melakukan ritual agama, maka kami layak untuk menghadapi hari Tuhan. Tetapi Amos berkata tidak. Celakalah orang yang merindukan hari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan apa yang di sana. Seperti seorang yang lari kepada singa, seekor beruang mendatangi dia dan telinga. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya di dinding, seekor ular memagut dia. Ada 3 gambaran kesialan beruntun di sana. Berlari menghindari singa, kemudian bertemu dengan beruang, lalu lari ke rumah, ada ular di sana Bapak Ibu. Jadi ini bahaya yang lebih besar. Lalu ketika mereka mengira bahwa kami sudah aman di rumah sendiri, sebenarnya tidak aman. Itu juga bahaya di sana. Makanya ayat 21 sampai 24 itu bukan secara kebetulan ada di sana. Ayat 21-24 datang tepat sesudahnya dan itu bukan kebetulan. Amos membongkar ilusi ibadah mereka, ilusi tentang penantian mereka tentang hari Tuhan. Jadi maksud Amos di sini dikatakan bahwa ibadahmu itu bukan hanya tidak menyelamatkanmu dari penghakiman, tetapi justru ibadahmu sendiri yang sedang dihakimi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, implikasi praktisnya begini bagi kita. Berapa banyak dari kita yang diam-diam memegang logika yang sama ya? Mungkin kita berpikir bahwa saya rajin ke gereja, saya aktif pelayanan, jadi saya pasti aman di hadapan Allah. Melalui bagian ini Amos mengingatkan kita bahwa itu bukan jaminan. Itu justru bisa jadi sumber kecelakaan rohani terbesarmu. Karena kenapa? Bisa saja kita memanfaatkan, kita memakai agama untuk apa? Memanipulasi Tuhan. Dan yang paling berbahayanya Bapak Ibu, bukan orang yang tak pernah beribadah. Gak pedulilah dia masalah itu. Yang paling berbahaya adalah orang yang beribadah begitu rajin, melayani mati-matian sampai lupa bahwa ibadahnya sendiri sedang dihakimi oleh Sang Hakim sejati. Mari kita koreksi keberadaan kita di gereja, ibadah pelayanan kita. Benar gak sih? Kita datang, kita beribadah, kita merayakan hari raya di mana kita bergereja itu benar-benar berelasi dengan Tuhan atau tidak? Apakah ibadah kita itu diperkenan Tuhan atau tidak? Kita perhatikan ayat selanjutnya Bapak Ibu. Di ayat 21.
Ada 6 kali aku membenci, aku tidak suka. Saya coba baca begini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku. Kemudian di bagian terakhir di sana, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Jika kita perhatikan bahwa ada 6 ekspresi penolakan di dalam ayat 21 sampai 23 ini. Dan ini menunjukkan bahwa semua dimensi ibadah Israel ada di situ. Mulai dari perayaan, pertemuan, korban persembahan, dan musik yang sebenarnya itu sudah lengkap sesuai instruksi Taurat. Dan itu Allah berkata, aku tidak berkenan kepada apa yang kamu lakukan. Jika kita melihat kembali mungkin di dalam Imamat, bisa Bapak Ibu baca ya. Imamat misalnya, Imamat 1 ayat 9, pasal 13, pasal 17. Firman Tuhan selalu mengingatkan, bahkan berulang-ulang ketika mereka mempersembahkan korban. Allah berkata bahwa bau yang menyenangkan, bau yang menenangkan itu diterima oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Korban apa itu? Lemak ya. Ketika itu dibakar, itu Tuhan senang. Itu memang Tuhan itu yang Tuhan minta kepada bangsa Israel. Makanya, tapi kalau kita lihat di sini, semua yang dilakukan oleh orang Israel tidak diperkenan oleh Tuhan. Mungkin kita bertanya, kenapa? Kenapa Tuhan menolak akan hal itu? Tuhan menolak akan hal itu Bapak Ibu. Kita perhatikan pasal 2 dan pasal 5. Jika Bapak Ibu baca pasal 2 dan pasal 5, Tuhan membongkar, Amos membongkar apa yang sedang terjadi di luar gerbang suci. Jadi kehidupan mereka ada di bait suci itu kudus, kelihatan rohani. Tetapi keluar dari bait suci, kehidupan mereka jauh bertolak belakang. Di gerbang bait suci, pengadilan disuap, orang benar dijual demi selembar uang perak, orang miskin diinjak-injak, dan pajak itu dibabat habis begitu ya. Hak orang sengsara diputar balikan di pintu gerbang kota. Jadi kehidupan bait suci dengan kehidupan real itu tidak sama. Padahal berdekatan begitu Bapak Ibu. Jadi sistemnya korup mulai dari pimpinan tertinggi sampai ke bawah. Sementara di dalam bait suci semua muji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dinamakan dikotomi religius. Apa yang dipertontonkan melalui ibadah tidak sejalan dengan cara hidup. Ibadah mungkin meriah, di gedung gereja itu begitu powerful, tetapi etika kehidupan mereka di jalanan itu bobrok sama sekali. Dan Tuhan bilang itu bukan sekedar ibadah yang belum sempurna, tetapi itu adalah ibadah yang dibenci Tuhan. Liturgi mereka begitu powerful, tetapi realita hidup mereka di luar sana, mereka memperlakukan orang sesama mereka begitu seenaknya. Mohon maaf, bukan ini mungkin Bapak Ibu berarti kita nggak usah ada musik-musik seperti begini. Tidak ya, ini bukan kritik terhadap musik yang bagus, lighting yang bagus, bukan. Amos tidak sedang mengerjakan dan menyinggung masalah praktis terhadap liturgi. Yang dibongkar oleh Amos di sini adalah kehidupan beragama. Kehidupan beragama yang dibongkar Amos di sini adalah bahwa liturgi yang benar bisa menjadi topeng bagi hati yang tidak berubah. Dan topeng itu nyaman sekali dipakai sebab ia membuat kita merasa dekat dengan Allah tanpa kita harus hidup dekat dengan kehendaknya. Betul ya? Kelihatannya luar biasa gitu. Kayak kita menyentuh langit gitu, menyentuh surga. Tetapi sebenarnya tidak. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika kita beribadah, motivasi kita beribadah, hati kita beribadah, adakah kita main-main datang menghadap kekudusan Tuhan atau bagaimana? Konsekuensinya nanti kita lihat. Kita perhatikan ayat 24. Perhatikan ayat 24, di sana dikatakan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Ada dua kata di sana,
keadilan dan juga kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keadilan ini merupakan tatanan sosial yang benar. Jadi proses hukum yang jujur, hak orang lemah yang ditegakkan itu harus ditegakkan. Kekuasaan yang tidak dipakai dengan seenaknya, itu keadilan. Lalu kebenaran apa? Kebenaran ini merujuk kepada kesetiaan pada relasi. Mereka yang paling rentan itu harus ditolong. Mereka yang paling dijajah harus ditolong. Siapa? Mungkin para janda, yatim piatu, orang asing, mungkin orang miskin. Dan di dalam tatanan bahasa Ibrani, dua kata ini selalu beriringan, Bapak Ibu. Selalu beriringan. Begitu. Jadi selain daripada keadilan dan kebenaran, maka ada kata lain yang diterjemahkan di sana, seperti sungai. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air atau seperti sungai, Nahal. Amos sengaja Amos menggunakan kata-kata Nahal atau air di sana untuk memberikan sebuah definisi bahwa di tanah Israel ada satu sungai yang hanya dialiri oleh air di saat musim hujan begitu. Namanya bukan seperti sungai Nil atau sungai Yordan begitu. Dia adalah wadi. Jadi dasarnya kering. Tetapi giliran ada hujan, baru tuh ada air gitu. Jadi Amos berkata begini, keadilan jangan musiman. Keadilan jangan seperti sungai yang hanya datang di saat musim hujan datang. Tidak, tetapi keadilan itu harus bergulung-gulung, harus datang, bukan di saat viral. Kalau di Indonesia viral dulu baru ditangani kan, gitu. Di bagian ini kita diingatkan bahwa begini, keadilan itu pun harus kita tegakkan, harus di dalam gereja, di dalam keluarga kita, bahkan juga di tempat dimanapun kita bekerja. Jadi selalu mengalir, makanya dia pakai kata Ethan di sana. Ada Ethan Bapak Ibu, nama anak kami gitu, Ethan. Selalu mengalir, selalu terus menerus. Keadilan itu terus menerus. Jadi kalau kita bawa juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, berapa banyak dari kita punya keadilan seperti Nahal ini atau wadi kering ini? Ya udahlah, atas nama kebersamaan, nggak apa-apa deh, dia bersalah, nggak usah ditegur begitu ya, nggak apa-apa. Atas nama kekeluargaan, nggak usah begitu. Kita mengkompromikan akan hal-hal itu. Kenapa? Kita mencari aman dan nyaman begitu. Tetapi di dalam bagian ini Amos mengingatkan kita bahwa hendaknya keadilan itu terus menerus dialiri, dikerjakan, dihidupi. Bapak Ibu, saya mau kita jujur ya, bahwa ini bukan hanya sekedar kehidupan orang Israel, kehidupan Israel 3000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita mau jujur bahwa pernahkah kita, mungkin saya juga di sana dalamnya begitu ya. Mungkin begitu bangga kita datang di dalam satu persekutuan. Aktif di mana-mana kita melayani. Ada satu teman Bapak Ibu di waktu saya pelayanan di satu tempat. Dia bergereja di satu gereja, tetapi pelayanan itu di macam-macam gereja. Hari Minggu di gerejanya di mana gereja induknya, tetapi hari-hari yang lain dia melayani di gereja-gereja lain gitu. Jadi ketika dia pelayanan di satu gereja, misalnya bertabrakan dengan itu, dia berusaha sedemikian rupa untuk bisa melayani di sana. Misalnya begini, dia sebagai seorang penerima tamu begitu. Di jam ini, maka dia sudah atur waktunya. Sebelum dan sesudah itu, dia sudah harus setting waktunya. Dan setelah melakukan misalnya penerima tamu, maka dia kabur dari situ, dia akan pelayanan di tempat lain. Begitu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengatakan kepada dia, bukan seorang hamba Tuhan yang dari background teologi, kamu gak capek melayani seperti begitu? Enggak kok, kan dibayar begitu. Bapak Ibu, pelayanan itu bagi dia adalah panggilannya untuk mendapatkan duit begitu. Kita bawa juga di dalam kehidupan kita deh. Jika kita bawa di dalam kehidupan kita, seaktif apa sih kita bergereja?
Serajin apakah kita melayani Tuhan? Jika kehidupan kita di luar daripada gereja sangat tidak sinkron dengan kehidupan kita mungkin di kantor, kita menghakimi tanpa ampun. Di media sosial kita menghujat orang dan lain sebagainya. Kita memiliki pola, atau manusia zaman sekarang ini memiliki pola bahwa kita merasa sudah bayar lunas secara rohani lewat apa? Saya rajin memberikan persembahan. Punya izin, ketika saya sudah rajin begitu, maka saya punya izin untuk melakukan tindakan-tindakan hal amoral. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ibadah dan kehidupan hari lepas hari itu tidak bisa dipisah. Ini adalah peringatan yang begitu keras bagi kita sekarang, Bapak Ibu. Semakin meriah ibadah, sementara hidup kita penuh kompromi, kita sedang membuat hati Allah berduka dan ia menutup mata, seperti konteks di Israel Utara. Allah merindukan hati yang hancur dan pertobatan sejati, bukan sekedar liturgi. Bapak Ibu, Bapak-bapak, sekarang ada perkumpulan Bapak-bapak, mini Bapak-bapak ya di GSRI Bagasi ini setiap hari Jumat di minggu ketiga. Di dalam sharing itu beberapa Bapak-bapak berkata begini, betapa dahsyatnya lagu pujian itu ketika kita nyanyikan. Ketika Bapak Ibu datang ke gereja menyanyikan lagu-lagu itu, Bapak Ibu meresapi enggak sih lirik-lirik itu atau bagaimana? Bapak Ibu meresapi enggak makna daripada pujian-pujian itu atau tidak, atau sekedar lewat saja? Bapak Ibu yang terkasih, kualitas ibadah kita, semeriah apapun musiknya, semewah apapun acaranya, itu bukan bukti otomatis bahwa Tuhan berkenan. Yang jadi bukti adalah ketika kita menjadi orang percaya, apakah kita menegakkan keadilan dan kebenaran di mana kita ada, atau kita mengkompromikan apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketika keadilan yang sejati mulai disuarakan, maka sistem yang korup tidak akan tinggal diam. Mari kita lihat kehidupan setelah itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka poin kedua saya adalah kebenaran yang dibungkam. Mari kita perhatikan ayat 10 dan 17. Saya tidak baca semuanya itu Bapak Ibu, tetapi saya ringkas begini. Amazia, imam di Betel, mengirim orang kepada Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos mengadakan persepakatan makar melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menanggung segala perkataannya. Amos berkata begini, Yerobeam akan mati oleh pedang. Kemudian berkatalah Amazia kepada Amos, ya pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Di sanalah engkau boleh makan roti dan di sana engkau boleh bernubuat. Tetapi jangan di sini. Amazia berkata bahwa ini Betel, ini tempat kudus raja dan kesucian raja. Jadi dia berkata bahwa di mana dia ada itu tempat suci, bukan bait suci, gitu. Di sini kita melihat kehidupan dari seorang Amazia. Perhatikan, Amazia ini dia bukan seorang preman jalanan, Bapak Ibu. Dia adalah seorang imam di sana dikatakan. Dia pemimpin agama resmi di sana. Di tempat ibadah paling terhormat di seluruh kerajaan. Secara jabatan dia adalah orang yang seharusnya mendengar suara Tuhan lalu disampaikan. Tidak. Justru Amazia melakukan hal yang berbeda. Responnya apa? Ketika Amos sudah mengatakan nubuatan itu, maka respon daripada Amazia menyampaikan hal itu, dia berkata bahwa pergilah. Amazia tidak tunduk merenung di dalam bagian ini. Jadi ketika dia mendengarkan Amos bernubuat, harusnya kita yang punya hati nurani, mungkin kita ada di posisi itu, benar gak sih yang dikatakan Amos? Tetapi Amazia loh tidak. Amazia tidak menghiraukan hal itu. Apa yang dia lakukan? Dia bergerak di satu arah saja. Dia melindungi sistem. Dia lapor kepada raja. Karena kenapa? Posisinya lagi terancam. Dia berkata bahwa Amos sedang makar. Begitu. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa akan hal itu terjadi? Amazia mungkin itu
di mana dia ada, mungkin di situ dia mendapatkan kebutuhannya, makanannya, maka dia tidak melihat kebenaran itu yang disampaikan oleh Amos. Makanya Amazia melaporkan itu kepada raja bahwa Amos sedang makar. Tindakan Amazia ini merupakan kompromi tingkat kepemimpinan yang berbahaya, Bapak Ibu ya. Dan ini sangat-sangat jahat. Ini sangat-sangat jahat. Jadi polanya begini, ketika Amos tadi datang bernubuat, maka polanya adalah ancaman posisi. Jangan-jangan posisi saya terancam ini karena Amos datang. Kemudian dia menyerang, membawa pesan kepada raja. Dan yang ketiga, dia memakai alasan untuk apa? Melindungi sistem. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kebenaran itu datang, maka otak pikiran daripada Amazia berkata begini, apakah ini benar? Tidak. Tetapi dia berkata, memikirkan, apakah ini mengancam posisiku atau tidak? Mungkin pola ini juga Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, sering terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Bukan cuma di tempat lain, tapi mungkin di dalam diri kita sendiri. Mungkin ada teman kita yang berbicara tentang sesuatu yang tidak beres di tempat kerja, mungkin di keluarga besar kita, bahkan di gereja, dan alih-alih kita duduk dan bertanya apakah dia benar atau tidak. Mungkin reaksi pertama kita, kok dia ngomong begitu, beraninya dia yang tidak menghargai pemimpin dan lain sebagainya. Mungkin kita menyerang dia setelah itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada tahun 1930 di Jerman, Bapak Ibu, rezim Nazi itu Bapak Ibu mungkin tahu sejarah itu. Rezim Nazi itu menekan gereja-gereja supaya tunduk pada ideologi mereka. Tetapi ada sekelompok hamba Tuhan dan teolog, mungkin kita pasti tahu namanya Dietrich Bonhoeffer gitu ya Bapak Ibu. Dia menolak untuk tunduk kepada loyalitas daripada pemerintah saat itu. Dia berkata bahwa kami tidak tunduk pada negara, tapi kami tunduk kepada Kristus semata. Dia pernah menuliskan satu kalimat ini Bapak Ibu. Dia berkata bahwa gereja tidak cukup hanya membalut luka orang-orang yang tergilas roda ketidakadilan. Gereja harus berani menghentikan roda itu sendiri. Panggilan gereja seharusnya untuk apa? Menyuarakan kebenaran. Dan kita orang percaya harus juga menyuarakan kebenaran itu dimanapun kita berada, bukan mengkompromikan keadaan. Ini bukan sekedar kalimat bagus untuk kita pajang dan kita ingat Bapak Ibu, tidak. Tetapi ini adalah satu panggilan juga bagi kita. Aku harus menyuarakan kebenaran, terlepas konsekuensinya apa itu. Kecenderungan kita di dalam kehidupan kita, saya mengkalimatkannya begini. Ada dosa yang kita lakukan dengan mulut, betul ya? Dan ada dosa yang kita lakukan dengan menutup mulut. Di gereja, yang kedua jauh lebih sering terjadi dan jauh lebih jarang diakui sebagai dosa. Betul? Ada dosa yang kita lakukan dengan mulut kita, mungkin mencaci. Tetapi perhatikan, ada dosa yang kita lakukan dengan menutup mulut. Kita tahu bahwa ketidakadilan itu sudah di depan mata, tetapi kita menutup mulut, gak usah suarakan, diam-diam baik deh, cari aman aja, begitu. Hati-hati loh. Dan kita sering menjauh, menghindar daripada itu. Kita lebih menjaga posisi institusi kita tetap aman, di luar begitu mulus. Maka kalimat saya selanjutnya begini. Institusi tidak pernah runtuh karena terlalu banyak orang jujur di dalamnya. Institusi runtuh karena terlalu banyak orang baik yang memilih diam. Mari Bapak Ibu, kita terpanggil di bagian ini untuk apa? Menyuarakan kebenaran di dalam otoritas firman Tuhan. Apakah kita sekarang ini mencari aman dan nyaman? Bukan cari gara-gara ya maksud saya di sini. Atau kita jelas-jelas tahu kebenaran, tetapi kita tidak mampu menyuarakan karena faktor pertemanan, faktor kolega, begitu. Mari kita perhatikan akan hal itu. Saya juga mengoreksi diri saya sendiri.
Apakah saya benar menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar menyuarakan kebenaran? Bukan hanya di mimbar, tetapi bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Amazia ketika mendengar Amos, Amazia tidak menjawab isi nubuatan Amos. Ia berusaha menghentikan Amos. Dan seringkali itulah tanda paling jelas bahwa yang disampaikan itu memang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tetapi perlu kita hati-hati seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa jangan jadikan apa yang saya sampaikan ini alasan untuk kita berbuat onar begitu ya. Amos bersuara karena tatanan keadilan dan firman Allah yang dilanggar di zaman itu, bukan karena selera pribadinya. Dan kita harus membedakan mana teguran profetis dan pemberontakan ego di sini. Keberanian bersuara, menyatakan kebenaran itu harus, tadi saya sudah bilang, harus di bawah tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi dimanapun kita berada, di rumah, ketika Bapak Ibu melihat ketidakadilan, suarakan akan hal itu. Minta hikmat Tuhan. Di dalam pekerjaan, minta hikmat Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Karena kenapa? Orang Kristen dipanggil di sana menjadi garam dan terang. Itu poin saya yang kedua. Dan yang ketiga, kita berani bukan karena kita berani. Kita berani karena Kristus. Bapak Ibu perhatikan ya. Amos berani bersuara. Itu benar dan itu luar biasa. Tetapi saya tidak mengajak kita, marilah kita seperti Amos, tidak. Kalau kita berhenti, mari kita seperti Amos, maka khotbah ini ya hanya sekedar moralitas semata. Tetapi kita jauh lebih daripada itu, kita harus melihat lebih daripada itu. Kita melihat apa pribadi yang menyatakan kebenaran dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan jawaban daripada Amos di pasal 7 ayat 15. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Kenapa Amos berani menyuarakan kebenaran? Ayat 15 di sana dikatakan begini. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Keberanian Amos di sini Bapak Ibu bukan lahir dari rasa percaya diri. Keberanian itu lahir karena apa? Dia tahu persis siapa yang memanggil dia, dan karena itu dia tidak butuh validasi daripada orang-orang, termasuk raja dan Amazia pada saat itu. Dan disinilah saya juga mau membawa kita melampaui Amos. Di sini kita melihat ya, kompromi versus keberanian di sini. Amazia itu memimpin institusi resmi, berada di zona nyaman. Tetapi Amos, dia ada di luar daripada institusi, tanpa jabatan. Dia adalah seorang peternak. Kemudian Amazia, dia melindungi sistem supaya aman. Jabatan, rasa aman, itu dia lindungi. Amos, dia menyampaikan suara Tuhan tanpa gentar. Kebenaran Tuhan tetap ditegakkan. Kemudian Amazia, dia membungkam penyampai kebenaran itu, yaitu Amos. Tetapi Amos tidak mundur Bapak Ibu. Tidak butuh yang namanya pengakuan manusia. Kita juga perhatikan, Kristus lebih daripada Amos. Yesus kebenaran, dan dia menyatakan dirinya di dalam dunia ini. Mungkin dia pernah, bukan hanya mungkin, tetapi dia pernah dituduh mengacaukan tatanan politik di zaman itu. Dia dituduh sebagai penghasut. Bahkan Yesus juga menjadi korban di sana. Jika kita baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 48, di sana dikatakan bahwa jikalau kita biarkan dia, orang-orang banyak pada zaman itu, pemimpin agama, jikalau kita biarkan Yesus begini terus, semua orang akan percaya dia, dan lain sebagainya. Dan ini persis pola Amazia. Para pemuka agama dan orang banyak bukan bertanya apakah dia benar, tetapi pertanyaan mereka adalah, jangan-jangan posisi saya terancam. Bahkan menuduh Yesus sebagai penghasut di zaman itu. Dan Kristus sangat berbeda dengan Amos. Sangat berbeda. Yesus menjadi korban. Dia disalibkan, bahkan ditolak habis-habisan oleh sistem keagamaan yang ada di zaman itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah titik tentang letak kabar baiknya.
bahwa karena Kristus tidak mati sebagai korban yang gagal, dia mati sebagai anak domba yang menggantikan saya dan kita semua di sini, menanggung semua dosa kompromi kita. Di kayu salib Bapak Ibu, Kristus bukan hanya menanggung dosa kompromi dan pengecutan kita. Kebangkitannya justru membenarkan kita di hadapan Bapa. Kita tidak lagi membutuhkan harusnya validasi pengakuan dari sistem di mana kita berada. Tetapi kita sudah diamankan, kita sudah divalidasi oleh apa? Penguasa semesta ini. Dan ini yang mengubah segalanya Bapak Ibu. Ini yang mengubah segalanya. Injil, kebenaran Injil yang mengubahkan. Saya mengatakan begini, kalau identitas kita, keamanan kita, harga diri kita sudah selesai dan aman di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit, kita tidak lagi melindungi diri kita seperti Amazia itu. Kita tidak perlu diam demi menjaga citra, menjaga posisi, menjaga kenyamanan, karena hal-hal itu bukan lagi sumber keamanan kita. Kristuslah sumber keamanan kita, dan justru dari rasa aman itulah, bukan dari keberanian yang kita paksakan. Justru keberanian sejati datang dari Kristus, dan itu yang membuat kita dimampukan untuk bersuara dimanapun kita berada. Bapak Ibu, kita dipanggil dimanapun kita berada. Bukan kebetulan Anda kerja di satu tempat mungkin sekarang ini, dan ketika Bapak Ibu melihat sistem di mana Bapak Ibu bekerja tidak benar sama sekali, maka jangan diam Bapak Ibu. Suarakan kebenaran di sana. Mungkin di dalam gereja itu sendiri juga ketika ada hal-hal yang kita lihat, wah ini melenceng ini, perlu kita sampaikan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diam, maka kita mengatakan bahwa sistemnya itu benar. Kita mengkompromikan akan hal itu. Amazia takut kehilangan jabatannya, jadi dia diam. Kristus rela kehilangan nyawanya supaya kita tidak perlu takut kehilangan apapun lagi ketika kita bersuara untuk kebenaran. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberanian sejati tidak lahir dari paksaan karakter kita atau kita buat-buat, tetapi dari Kristus yang sudah mengasihi kita. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan tadi. Bahwa Allah menolak ibadah yang tidak disertai dengan keadilan. Mari kita renungkan keberadaan kita ketika kita beribadah di sini. Adakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Lalu kita datang dengan hati yang benar-benar dibentuk dan diarahkan seperti kemuliaannya. Dan yang kedua, dunia di mana kita berada selalu membungkam kebenaran. Dan jika kita diam, maka kita akan dicekik terus. Orang Kristen dipanggil di sana untuk apa? Suarakan Injil Kristus. Dan yang ketiga, di dalam Kristus, karya penebusannya di kayu salib menanggung semua dosa kepengecutan kita, kekompromian kita. Untuk apa? Supaya kita aman. Bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan melayakkan kita. Makanya Bapak Ibu kita dipanggil jangan bergantung pada reputasi, jabatan, atau tepuk tangan manusia. Bergantunglah kepada kasih karunia Allah. Saya mengatakan kalimat terakhir begini. Dunia yang penuh kompromi tidak kekurangan orang yang pandai bernyanyi. Dunia ini kekurangan orang yang berani bersuara sesudah musik berhenti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita dipanggil dimanapun kita berada. Bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi di gereja. Apa yang dinyanyikan di gereja, wujud nyatakan itu dimanapun kita berada. Di dalam keluarga, di kerjaan, atau apapun. Ketika ada penyelewengan, kita dipanggil di sana untuk apa? Nyatakan secuil kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pastikan itu adalah tuntunan daripada Allah yang mengasihi hidup kita. Mari kita berdoa.